Dan alhamdulillah di tempat kami bisa mengurangi volume sampah itu hingga 75 hingga 80%. Jadi tinggal dibuang itu hanya residu yang tidak bisa diolah. Kalau kita mengurangi 75% saja berapa ton yang bisa kita kurangi? Sebenarnya itu. Ini akan mengurangi beban terhadap pembuangan sampah akhir. Yang pertama itu. Yang kedua sebenarnya tadi taraf hidup kesehatan ya masyarakat akan terjamin, juga risiko-risiko banjir itu bisa dikurangi. WFO atau masih balik WFA lagi? Iya, kombinasi ini udah mulai ya. Dengan adanya peningkatan ya kita menyesuaikan diri. Adaptasi lah istilahnya begitu. Betul. Tadi Pak ini sempat ngobrol loh Mbak, ini saya tuh kemarin udah seneng aja ini. Waduh ini bisa ngumpulin lagi, bisa sosialisasi lagi ya kan Pak, yang kaitannya dengan lingkungan hidup tadi Iya. Pak. Ternyata dibatasin lagi sekarang. Iya. Karena kalau bicara lingkungan nggak bisa kita hanya dengan Zoom, dengan online ya, karena harus ada fisik, harus ada interaksi langsung, harus ada role model, harus ada praktek ya. Karena itu bagaimana pengolahan sampah itu memang harus dipraktekkan dan harus lihat langsung. Itu yang memang menjadi kendala ya. Terlebih juga kondisi pandemi, adanya model sampah baru kan, adanya sampah medis, safety gear gitu ya. Itu juga menjadi problem lagi sekarang ini. Penggiat lingkungan untuk kampung edukasi sampah ini gimana ceritanya nih Pak? Ya, jadi sebenarnya ceritanya itu dulu tidak berencana untuk membuat sebuah kampung yang dijadikan sarana role model edukasi sampah, pengelolaan sampah, khususnya rumah tangga. Awalnya dulu saya ketika menjadi ketua RT ya, waktu itu dipilih, saya hanya memiliki visi adalah bagaimana membuat lingkungan itu menjadi nyaman untuk ditinggali. Nyaman ditinggali, jadi tempat yang ramah untuk anak, di situ tempat permainan anak, kemudian juga nyaman untuk anak, itu adalah visi pertama. Bagaimana lingkungan menjadi lebih hijau dan sebagainya. Namun di dalam perkembangannya memang ternyata tidak cukup hanya sekedar nyaman, tapi bagaimana ada kepedulian warga untuk ikut serta di dalam melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Karena sumber sampah sebenarnya adalah dari manusia sendiri. Oke, betul, ya. betul. Kita sering melihat bahwa tempat pembuangan akhir itu penuh, diperluas tetap penuh karena volumenya meningkat. Ketika kita melihat bahwa ini kos biaya untuk sampah semakin meningkat, bagaimana caranya supaya volume sampah yang kita buang adalah bisa kita tekan. Salah satunya adalah kita mencoba waktu itu mencari secara otodidak gitu ya, bagaimana strategi untuk pengurangan sampah itu dimulai dari rumah tangga. Nah dari situ kita membentuk kader lingkungan namanya, dari 3 orang awalnya, kemudian jadi 5, jadi 7 dan sebagainya, berkembang. Artinya ternyata kebaikan itu ketika itu dilakukan bareng-bareng ternyata menular gitu ya. Akhirnya di dalam satu lingkup tempat kami itulah
ada gerakan bersama di dalam pemilahan dan pengolahan sampah. Sehingga saat itu memang oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan waktu itu di tahun 2016 ya, 2015-2016 beliau menyarankan agar tempat kami dijadikan sebagai role model untuk sarana edukasi pengelolaan lingkungan, khususnya adalah edukasi sampah, karena memang belum ada tempat pengelolaan itu. Edukasi sering dilakukan, tapi sifatnya hanya kayak sosialisasi, hanya sifatnya kayak penyuluhan, tapi akan lebih efektif apabila orang itu belajar, datang, ada tempatnya, ada contohnya, dia bisa melihat secara langsung, sehingga dia bisa langsung mencontoh mana yang bisa dilakukan. Tidak harus semuanya, gitu Iya, seperti itu. Pak, padahal sampah sendiri itu kan image-nya adalah menjijikkan, bau, gitu ya Pak? Ya, betul. Kotor, Ya. itu kan sampah lah pokoknya. Ya, betul. Gimana Pak Edi? Ya, itu adalah image yang selama ini ada di masyarakat, karena sampah dari awal tidak dipilah dulu, dicampur. Yang terjadi ketika dicampur cukup lama, akhirnya jadi pembusukan. Itu yang bau. Padahal sampah yang organik ini yang bikin bau ini. Kalau dipilah dulu tadi, ya sebelum dibuang dipilah dulu, kemudian dikompos ya sendiri bisa dilakukan. Maka yang terjadi pembusukan itu justru akan bermanfaat untuk pengkomposan. Ya, tidak harus menimbulkan bau. Ya karena sampah itu tidak hanya bau, Mbak. Penyakit juga ada, karena kalau lalat nempel ya, lalat hijau itu nempel nyebar, itu penyakit cepat meluas. Belum kalau dibuang ke sungai. Banyak yang kejadian kalau kita pinggir sungai, mohon maaf, di daerah kita lah, saya sering kalau bersepeda lihat itu sungai itu banyak sekali sampahnya. Orang berangkat kerja bawa 2 kresek, 3 kresek, kemudian dibuang di situ, di pinggir sungai atau di pinggir jalan atau tanah-tanah kosong. Itu keprihatinan kita bersama. Nah, ini gerakan ini harus dilakukan tadi dengan cara ya kita menggerakkan warga dari sumbernya, kira-kira seperti itu. Oke. Komposter, Takakura, dan aerob gimana Pak? Maksud penjelasannya Pak? Ya, itu adalah mekanisme untuk pengolahan sampah. Ya, ada 2. Ya, di sini adalah dengan komposter Takakura. Komposter Takakura itu adalah model yang digunakan untuk mengolah sampah ya organik itu skala rumah tangga. Oke, ini bentuknya seperti apa ya Pak? Jadi seperti keranjang. Oke. Keranjang. Jadi dulu ini ditemukan oleh Mr. Takakura. Jadi keranjang Takakura namanya. Jadi bisa dari keranjang ya ada lubang-lubangnya. Kalau kami sih tidak buat pakai keranjang karena itu kan beli. Iya. Beli itu juga sekitar harga 45 ribuan lah, 50-an ribu. Iya. Kalau kami menggunakan bekas cat yang Tong tong itu. itu Iya. kemudian kami lubangi. Iya. Ya itu kan memanfaatkan, mendaur ulang kembali, memanfaatkan jadi ada nilai tambahnya seperti itu. Nah itu skala rumah tangga lah. Itu akan memangkas tadi sekitar 75% sampah tidak dibuang ke tempat sampah. Untuk yang aerob sendiri? Iya, yang aerob itu adalah untuk yang di luar. Itu pakai tong yang besar. Oke. Ya, nah tong besar inilah yang digunakan bisa sampai 5 kepala keluarga. Jadi misalnya takut bau ya, contohnya nasi basi. Nasi basi tidak perlu dibuang di tempat sampah, masukkan ke aerob. Itu akan jadi kompos. Nggak perlu dikasih apa-apa gitu Pak? Ya, ada treatment memang ya. Ya. Di situ memang ketika bicara pengomposan ada caranya, ada edukasinya. Ya, tentunya ada beberapa hal, ada namanya starter. Starter itu adalah model kompos yang itu ada mikroorganismenya juga membantu. Ada untuk percepatan juga ada kita treatment misalnya seperti E4 ya. E4 itu adalah ada senyawa mikroorganisme untuk mempercepat pembusukan tadi. Ya, dan di situ tidak ada timbul bau karena tertutup semua. Oke, Tidak ada lalat yang masuk, nggak iya, ada. nggak ada. Oke, Ya, oke. jadi makanya ada tong komposter aerob namanya. Jadi tetap ada sirkulasi udara masuk ke dalam, tapi tidak bisa tikus, lalat masuk ke situ. Karena sumbernya sebenarnya sampah itu akan menjadi busuk karena ada lalat masuk, karena ada tikus masuk. Ya, itu Jatuhnya yang udah begini. sama kayak bank sampah gitu lah ya Pak? Ya, ya. Jadi mekanismenya adalah ternyata warga itu bisa melakukan pengolahan sendiri. Nah, itu akan indah banget apabila semua warga melakukan. Makanya gerakan kami adalah setiap RT kami lakukan itu. Ya, ayo melakukan pengurangan volume sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir. Apa ya namanya? Sekardangan asri? Oh, kami di Kelurahan Sekardangan. Kelurahan Sekardangan. Kelurahan Sekardangan kebetulan kami mengerjakan di 4 RW. Setiap RW ada 2 RT yang kita uji cobakan di Sekardangan. Kalau tempat kami di satu lingkup ya, namanya Kampung Edukasi Sampah di Sekardangan itu. Kabarnya juga itu dari pengolahan limbah sampah tadi bisa
gunakan untuk tenaga surya ya Pak? Oh iya, jadi sebenarnya kami pemanfaatan namanya sumber daya alam. Jadi contoh pertama gitu ya, pertama itu air dalam got, selokan, itu adalah kita proses instalasi pembuangan air limbah. Itu kita proses kembali dengan ada ijo, ada pasir kuarsa gitu ya. Itu kita suling kembali, itu jadi jernih, jadi bersih. Nah itu yang kita gunakan untuk penyiraman tanaman. Itu untuk nyuci sepeda motor aja bisa gitu loh. Cuman tidak memenuhi syarat untuk diminum. Jadi hanya untuk penyiraman tanaman. Itu pemanfaatan sumber daya alam. Nah, demikian juga pemanfaatan tenaga surya. Kami juga memanfaatkan tenaga surya itu untuk kebutuhan karena kami ada kebun hidroponik. Ya. Jadi hidroponik itu adalah untuk ketahanan pangan. Jadi ketika kondisi kemarin pandemi itu sangat pas banget karena untuk ketahanan pangan. Dan banyak memang yang melakukan pembelajaran ke situ untuk bagian belajar hidroponik ya. Kami kebetulan pendampingan itu sampai ke Surabaya ya, malah Surabaya yang banyak. Nah, itu akan menjadi siklus ya tadi, pupuknya tadi untuk nutrisi hidroponik adalah dari sampah. Oke. Sampah diolah, dibuat pupuk cair itu digunakan untuk nutrisi. Itu hidroponik. Kemudian digerakkan oleh listriknya itu tenaga surya. Keren banget loh ya. Pak ini. Jadi itu muter gitu loh sebenarnya ya. Itu muter habis. Jadi sampah yang di situ habis. Ada juga sampah yang kita gunakan untuk maggot. Dibuat maggot. Maggot itu proteinnya tinggi, digunakan untuk pakan lele. Nah kami budaya lele perikanan itu menggunakan tong bekas gitu. Ada beberapa tong, kami ada sekitar 4-5 tong besar-besar itu. Itu kalau dibuang tidak ada nilainya, tapi kita buat menjadi tong untuk budaya perikanan. Nah disitulah budaya lele kita lakukan. Dan tadi makanannya dari apa? Ya dari maggot tadi. Jadi itu circle gitu. Betul sebenarnya. Ya, makanya sebenarnya sampah itu semua bisa dioptimalkan, dimanfaatkan adalah yang bermanfaat. Dan volume yang keluar akan menjadi berkurang banyak. Gitu. Kalau yang kekuatan dari tenaga surya tadi apa Pak? Untuk penerangan lampu jalan? Ya, jadi pertama untuk pompa hidroponik kan. Kalau hidroponik itu airnya harus digerakkan puter. Nah, salah satunya pompanya digerakkan dari tenaga surya. Yang kedua adalah di penerangan jalan. Jadi ketika listrik mati, tetap kami masih hidup, tapi untuk jalan. Kami tidak sampai ke rumah tangga. Ya, lah itu ada nilai tambahnya tadi, yaitu bisa mengefisienkan. Anggaran biaya bayar listrik setiap bulan. Ya, itu karena maksudnya. ya penerangan jalan kami bayar sendiri soalnya. Jadi kami hibrid ya, modifikasi. Jadi ketika powernya di baterainya itu tinggi, maka kami menggunakan itu. Ketika mau habis, itu kombinasi dengan listrik, sehingga itu bisa efisien. Oke, kayak on grid gitu ya? Ya. Terus itu udah berapa banyak warga Pak yang udah ikut gabung di situ? Kami kalau bicaranya adalah pada kader lingkungan. Jadi kalau dulu parameternya hanya 3, sekarang ini 44 kader, 44 orang. Artinya kalau di tempat kami ketika ada yang melakukan kunjungan kami hampir tiap hari ya. Kami untuk tempat syuting film segala itu. Oh iya Pak? Iya. Jadi setiap hari itu kalau ada kunjungan tidak harus menunggu ada saya misalnya. Loh. Iya. Saya sebagai inisiator kan dulu. Dulu awalnya yang terima harus saya. Tapi dalam pergerakannya semua kader itu bisa menjelaskan. Jadi tidak harus ada saya. Siapapun kadernya ada di situ dia bisa menjelaskan. Jadi itulah yang menjadi sebuah sistem. Sehingga saya waktu itu ketua RT 2 periode, setelah 2 periode sudah jangan lagi gitu loh. Nggak bagus gitu loh nanti kalau hanya mengharapkan saya. Jadi biar yang lain juga ikut tergerak dan ini tetap jalan. Bukan berarti karena ada saya ini jalan, bukan. Jangan terpaku pada perorangan, tetapi ini adalah bagian dari budaya, dari habit. Nah itu yang kita dorong nanti. Karena memang di dalam menggerakkan seperti ini Mbak, saya biasanya untuk pendampingan saya memang pasti akan membutuhkan namanya penggerak. Ya. Ada orang yang menggerakkan. Betul. Itu beberapa kalau saya melakukan pendampingan tidak cukup hanya warga, tapi ada yang ditokohkan di situ, apakah ketua RT, ketua RW atau tokoh masyarakat untuk ikut menggerakkan. Betul. Dan itu insya Allah berhasil. Karena kalau emang nggak didampingin juga nggak ngerti kan Pak, ya kan? Butuh mengedukasi lah. Ya betul. Ya. Terus kalau misalnya untuk kunjungan-kunjungan itu sendiri gimana Pak Edi? Apakah ada syarat-syaratnya, harus izin dulu atau reservasi dulu atau gimana gitu Pak? Iya, ya intinya harus minta waktunya supaya nggak tumbukan ya, karena kami kan membatasi ya supaya nggak terlalu banyak ya. Ada yang memang pernah sekali datang itu 60 orang, 90 orang pernah seperti itu. Nah ini kan kami harus ngatur ya, bagi kelompok gitu ya? Itu ya. Yang itu kan terlalu banyak. Kalau kami di angka 5 sampai 10 itu masih available lah di kondisi seperti ini. Nah, kami untuk mengatur penjadwalan. Yang penting adalah reservasi dulu, kami akan atur jadwal.
Kalau di kader kami sudah menggunakan istilahnya memanfaatkan Google Form gitu ya. Jadi kalau ada informasi langsung dimasukkan situ, sudah tahu semua. Kapan ada ini langsung nanti lihat di situ. Iya, iya, iya. Jadi kami sudah teknologi itu, perpustakaan kami juga siapkan perpustakaan digital. Jadi tidak lagi perpustakaan pakai buku sekarang. Anak-anak itu ya cukup pakai handphone aja. Ya, nanti bisa akses semua mata pelajaran. Kebetulan kami ada perpustakaan digital. Dan itu mungkin pertama di Sidoarjo. Memang tidak terpublikasi memang. Keren. Betul ya Pak. Saya kok jadi penasaran pengen berkunjung ke sana lagi ya Pak. Ini yang terbaru, saya udah lama banget 2018. Oh iya, banyak yang udah perubahan karena kami melakukan namanya continuous improvement. Jadi perbaikannya terus menerus. Jadi setiap tahun pasti akan ada yang baru. Ya. Yang baru tadi ya tenaga surya, kemudian ada IPAL ya pengelolaan air limbah, kemudian juga tadi perpustakaan digital. Nah, itu yang memang ini bentuk adaptasi terhadap kondisi pandemi.